Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu sore, Baginda Raja sedang mengadakan sayembara kecil di istana. Ia mengumpulkan beberapa penasehat dan Abu Nawas untuk menguji siapa yang paling cepat tanggap dan paling kreatif dalam menjawab pertanyaan sederhana. "Wahai para ulama dan cendekiawan," ujar Raja, "aku akan memberikan hadiah 10 dinar bagi siapapun yang bisa menjawab pertanyaan paling aneh dengan jawaban paling cerdik." Tiba-tiba, seorang pelayan istana bernama Fadil yang dikenal polos dan lugu maju menghampiri raja dengan wajah bangga. "Ampun Baginda," kata Fadil, "hamba baru saja memenangkan taruhan kecil di pasar karena kecerdasan hamba. Apakah ini bisa menjadi contoh bagi sayembara Baginda?" Raja penasaran. "Ceritakan Fadil, apa yang membuatmu begitu bangga?" Fadil pun bercerita dengan semangat. "Tadi di pasar, hamba bertemu seorang teman. Teman hamba bertanya, 'Fadil, tadi di masjid, siapa yang kentut paling keras?' Para hadirin tertawa dengan pertanyaan aneh itu. Lalu, lanjut Fadil, hamba berpikir keras, lalu dengan yakin, hamba menjawab, 'Saya tuan, saya yang kentut paling keras.' Baginda Raja mengerutkan kening. 'Lalu, apakah temanmu menerima jawaban itu?' tanya Raja. 'Dia kalah taruhan dan membayar hamba Baginda,' seru Fadil. 'Karena siapapun yang menjawab saya, berarti dia yang paling cepat mengakui. Dia tidak menyangka hamba seberani itu.' Para menteri istana kebingungan. Apakah itu kecerdasan atau hanya kenekatan? Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas. 'Wahai Abu Nawas, bagaimana menurutmu? Apakah tindakan Fadil ini tergolong cerdik atau hanya bodoh?' Abu Nawas tersenyum misterius. 'Ampun Baginda, tindakan Fadil ini adalah perwujudan dari kecerdasan kata-kata yang paling kreatif.' 'Jelaskan maksudmu Abu Nawas,' perintah Raja. 'Baginda,' kata Abu Nawas, 'pertanyaan teman Fadil itu adalah perangkap. Jika Fadil menjawab nama orang lain, misalnya Zaid, ia bisa dituduh memfitnah. Tetapi jika Fadil menjawab tidak tahu, ia kalah karena tidak bisa menjawab. Dengan menjawab saya, Fadil tidak hanya memenangkan taruhan, tetapi juga mengajarkan sebuah prinsip. Dalam situasi yang tidak terduga, jawaban yang paling berani mengakui tindakan, bahkan yang tidak ia lakukan, adalah jawaban yang mengakhiri perdebatan.' Abu Nawas mengambil cangkir kopi Raja. 'Lihatlah, Baginda, pertanyaan teman Fadil tidak mencari kebenaran, tetapi mencari respon tercepat. Fadil memberikan respon tercepat dengan mengorbankan kehormatan sesaat. Dia memilih memenangkan permainan kata-kata daripada mempertahankan fakta yang tidak bisa dibuktikan.' Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. 'Benar, itu baru kecerdasan. Dia menggunakan kejujuran yang salah untuk memenangkan argumen yang benar-benar konyol.' Abu Nawas pun memenangkan 10 dinar karena berhasil menjelaskan logika absurd Fadil, membuktikan bahwa kreativitas dalam berbahasa terkadang lebih bernilai daripada kebenaran faktual. Di sebuah desa dekat Baghdad, hiduplah seorang pria bertubuh kekar bernama Hamid. Ia selalu memakai pakaian serba hitam, membawa pedang besar di pinggangnya, dan berbicara dengan nada sombong. Hamid sering membual tentang keahlian bela dirinya yang tak tertandingi. Padahal kenyataannya, ia tak pernah benar-benar bertarung. Ia hanya sering mengancam dan membuat takut warga desa yang lugu. Warga menyebutnya pendekar angin karena bualannya yang hampa. Suatu hari, Abu Nawas berkunjung ke desa itu.
ia mendengar keluhan warga tentang ulah Hamid yang meresahkan. Abu Nawas memutuskan untuk memberi Hamid pelajaran. Keesokan paginya, Abu Nawas sengaja berjalan santai di pasar, tempat Hamid biasa pamer kekuatannya. Seperti biasa, Hamid sedang berteriak-teriak, "Siapa berani melawanku? Tak ada yang sekuat pendekar Hamid." Abu Nawas mendekat dengan wajah datar. "Maaf Tuan Pendekar," kata Abu Nawas dengan suara tenang. "Tampaknya Anda sangat kuat. Bolehkah saya mengajukan sebuah tantangan kecil?" ujar Abu Nawas. Hamid tertawa terbahak-bahak. "Tantangan apa itu? Kok kurus kering begini mau menantangku? Aku bisa mengalahkanmu dengan 1 jari," jawab si Hamid. "Oh, bukan pertarungan fisik Tuan," sahut Abu Nawas. "Saya hanya ingin menguji ketajaman pedang Anda. Kebetulan saya membawa sebutir biji kacang hijau ini." Abu Nawas mengeluarkan sebutir kacang hijau dari sakunya. Warga yang menyaksikan semakin penasaran. Hamid mengerutkan keningnya bingung. "Lihat Tuan Pendekar," lanjut Abu Nawas. "Saya akan meletakkan biji kacang ini di atas meja. Bisakah Anda membelahnya menjadi 2 bagian sama besar dengan sekali tebasan pedang Anda?" Hamid awalnya menganggap remeh. "Hahaha, itu mudah sekali," katanya sombong sambil menghunus pedangnya yang besar. Ia mengacungkan pedangnya tinggi-tinggi, bersiap menebas biji kacang yang sangat kecil itu. Namun, ketika pedang itu terayun ke bawah, Hamid tiba-tiba ragu. Ia membayangkan jika tebasannya meleset atau biji kacang itu terpental. Jika itu terjadi, harga dirinya sebagai pendekar akan hancur di depan umum. Ia tak ingin terlihat bodoh. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Ada apa Tuan Pendekar?" tanya Abu Nawas polos sambil melihat Hamid yang tiba-tiba terdiam dengan pedang menggantung di udara. "Apakah biji kacang ini terlalu menantang bagi pedang Anda yang tajam?" celetuk Abu Nawas. Hamid mulai gelisah. Semakin lama ia menunda, semakin orang menyadari kebohongannya. Ia berpikir keras mencari alasan. Akhirnya, dengan wajah merah menahan malu, Hamid menurunkan pedangnya. Tantanganmu ini tidak layak untuk pedangku yang mahal," seru Hamid mencoba menutupi kegugupannya. "Pedangku ini terlalu hebat hanya untuk membelah biji kacang. Itu merusak ketajamannya," ujar Hamid. Abu Nawas tersenyum. "Oh, begitu ya. Saya kira pedang yang hebat tidak akan keberatan membelah apapun, bahkan biji kacang sekalipun. Tapi baiklah, jika Tuan Pendekar keberatan, saya tidak memaksa." Warga desa yang tadinya kagum dengan kesombongan Hamid kini mulai berbisik-bisik dan menahan tawa. Mereka menyadari bahwa Hamid sebenarnya tidak seberani dan sekuat yang ia gembar-gemborkan. Seorang pendekar sejati tidak akan takut pada tantangan kecil. Sejak hari itu, julukan pendekar angin melekat erat pada Hamid dan ia tak lagi berani membual. Ia menjadi bahan tertawaan desa dan perlahan-lahan ia meninggalkan kebiasaan sok jagonya. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa akal sehat dan kecerdasan jauh lebih ampuh daripada kekuatan palsu dan kesombongan. Pagi itu, langit di Baghdad begitu cerah. Angin bertiup lembut membawa aroma rempah dan roti hangat dari pasar. Abu Nawas berjalan santai menyusuri gang-gang kecil menuju pasar. Perutnya mulai bergejolak, minta diisi. Di ujung pasar, di bawah bayang pohon kurma tua, duduklah seorang nenek renta dengan jilbab kusam dan wajah yang mulai keriput. Di depannya terdampar tikar usang dan sebuah nampan besar berisi kue tradisional.
Ada baklava berlapis madu, kue kurma isi kacang, dan manisan wijen. Wajahnya lelah, namun matanya jernih, memancarkan keteguhan hati. Abu Nawas mendekatinya, lalu duduk berjongkok di depannya. "Assalamualaikum, Nek," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Nak. Mau beli kue?" tanya nenek tersebut. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Ia mendekatkan wajahnya, mencium aroma manis dari kue-kue tersebut. "Wah, aroma kuenya seperti buatan tangan seorang ibu yang penuh cinta," ujar Abu Nawas. Nenek itu terkekeh. "Kau pandai merayu, Nak, tapi jangan harap dapat kue gratis ya. 1 potong 2 dirham, dan itu pun belum tentu mengenyangkan." Abu Nawas tertawa. "Sayangnya, Nek, hari ini aku benar-benar tidak membawa 1 dirham pun," ucap Abu Nawas. Wajah sang nenek mendadak berubah. Ia menarik nampannya pelan. "Maaf, Nak, aku menjual kue ini bukan untuk kaya, tapi untuk makan hari ini. Kalau kuberikan gratis, besok aku tidak bisa kembali ke pasar," jawabnya. Abu Nawas tak tersinggung sedikit pun. Ia tahu nenek itu berkata jujur. Ia juga tidak tega meninggalkannya begitu saja. Maka ia duduk di samping nenek itu, memandang orang-orang berlalu lalang. Lalu muncul ide cemerlang. Abu Nawas bangkit, berdiri di depan tikar si nenek, lalu mulai berseru dengan gaya seorang pedagang ulung. "Wahai warga Baghdad, kue terenak di pasar ada di sini, buatan tangan seorang nenek yang doanya tembus ke langit. Rasa manisnya menyembuhkan luka hati, dan teksturnya lembut seperti bisikan bidadari," ucap Abu Nawas. Orang-orang yang awalnya hanya lewat mulai tertarik. Mereka berhenti. Seorang ibu mendekat dan membeli 2 potong. Seorang pedagang kain ikut mencicipi dan membeli 1 nampan kecil. Seorang bangsawan bahkan memesan 10 potong untuk keluarganya. Tak lama kemudian, nampan kue yang penuh tadi menjadi kosong. Nenek itu terdiam lama, tangan tuanya gemetar memegang kantong koin yang kini penuh. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lelah, tapi karena haru. "Wahai Abu Nawas, andai aku bisa membayar jasamu dengan lebih dari sekadar 2 potong kue," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum dan menolak kue itu. "Nenek, aku tidak lapar karena perut. Aku lapar karena ingin membantu," jawab Abu Nawas. Si nenek memaksanya menerima 2 potong kue, dan dengan suara lirih ia berkata, "Kau mungkin tak membawa uang, tapi kau membawa akal dan hati yang bersih. Itu jauh lebih mahal," ucapnya. Abu Nawas tertawa kecil. "Dan kau, nenek, telah menjual dari sekedar kue, kau menjual harapan, sabar, dan cinta." Hari itu, Abu Nawas pulang sambil menikmati kue pemberian sang nenek. Rasanya memang luar biasa. Manisnya tidak hanya dari madu, tapi dari ketulusan seorang penjual yang mengaduk adonan dengan harapan, lalu menjualnya dengan doa. Sementara sang nenek sejak hari itu tak pernah lagi berjualan sendirian. Setiap pagi, Abu Nawas sering terlihat duduk di sampingnya, mempromosikan dagangan dengan kata-kata jenaka, membuat siapapun yang lewat tak kuasa menahan tawa dan lapar. Pada suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja tampak serius membicarakan sesuatu. Dalam obrolannya tersebut, berbagai hal dari mulai kebijaksanaan sampai tentang soal agama. Kemudian Baginda Raja menanyakan tentang kebohongan dan kebenaran, di mana keduanya itu sangat bertolak belakang. Menurutnya kebohongan dan kebenaran tidak mungkin menjadi satu. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh Abu Nawas. "Paduka yang mulia, kebohongan itu bisa dijadikan kebenaran," ujar Abu Nawas. "Itu tidak mungkin, Abu Nawas, keduanya sangat berlawanan. Ibarat minyak dan air, mereka tak mungkin bisa menyatu," bantah Baginda Raja.
Tapi Paduka yang mulia, aku bisa membuktikannya, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun menantang Abu Nawas. Baiklah, kalau kau bisa membuktikan ucapanmu, aku akan memberimu hadiah. Tapi pembuktiannya harus masuk akal, Abu Nawas. Namun apabila kau tidak bisa, kau harus menerima hukuman, yaitu dicambuk 100 kali. Bagaimana? Apa kau berani? Tantang Baginda Raja. Tentu saja saya berani, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Kemudian setelah tantangan tersebut dimulai, Baginda Raja membuat peraturan baru. Bagi siapa saja yang ingin menghadap Baginda Raja akan ditanya maksud dan tujuannya. Apabila berbohong, maka akan dicambuk 100 kali. Namun apabila jujur, akan diizinkan. Dan semenjak peraturan tersebut diterapkan, hanya beberapa pejabat istana yang berani menemui Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ke istana menemui Baginda Raja. Ia dicegat oleh 2 orang penjaga. "Tuan Abu, apa tujuanmu kemari?" tanya salah satu penjaga. "Aku akan dicambuk 100 kali oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar itu kedua penjaga merasa heran. "Loh, memangnya Tuan Abu melakukan kesalahan?" tanya si penjaga. "Tidak, sama sekali aku tidak bersalah," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak bersalah, mana mungkin akan dicambuk? Tuan, lebih baik Tuan jujur saja. Apa tujuan Tuan menghadap Baginda Raja?" tanya penjaga istana. "Aku ini sudah jujur. Kalau aku tidak jujur, aku pasti akan dicambuk 100 kali karena dianggap telah berbohong," terang Abu Nawas. Maka bertambah bingunglah penjaga tersebut. Melihat kondisi yang demikian, Baginda Raja lantas mendatangi Abu Nawas. "Woi, kenapa kalian? Kenapa Abu Nawas tidak dipersilahkan masuk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami bingung. Lebih baik Paduka tanyakan sendiri kepada Abu Nawas," jawab penjaga istana. "Wahai Abu Nawas, jelaskan padaku, apa yang membuat kedua penjaga itu bingung?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, tadi mereka bertanya apa tujuanku datang kemari. Lalu aku jawab, tujuanku akan dicambuk 100 kali, jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menyerah? Kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, bukan?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, justru kedatangan saya kemari untuk membuktikan ucapanku," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kau bilang akan dicambuk? Berarti kau telah berbohong, Abu Nawas." "Sesuai dengan peraturan, bagi siapa saja yang berbohong akan dihukum cambuk 100 kali, jelas Baginda Raja. "Saya tidak bohong Paduka, saya kesini untuk dihukum cambuk. Kalau tidak percaya, silahkan hukum saya, cambuk saya 100 kali, balas Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas tersebut membuat Baginda Raja kebingungan. Kalau ia menghukum Abu Nawas, berarti ia membenarkan kebohongan. Tapi tujuan Abu Nawas ke istana untuk dihukum cambuk. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Baginda Raja pun menyerah. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya mana perkataanmu yang bohong dan mana perkataanmu yang benar?" tanya Baginda Raja. "Paduka yang mulia, itu yang namanya kebohongan bisa dijadikan sebuah kebenaran. Dengan demikian, saya sudah membuktikan apa yang tempo hari saya ucapkan, bahwa kebenaran dan kebohongan meskipun bertolak belakang, tapi bisa menyatu," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tertegun dengan penjelasan Abu Nawas, dan sesuai perjanjian, Abu Nawas mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang. Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta.
sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Dia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih," tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati.
Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Ketika
ketika raja naksir istri Abu Nawas. Diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas sang raja. Karena diundang dalam acara itu, maka Abu Nawas beserta istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya untuk menghargai undangan dari Baginda Raja. Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku, delima merahku yang cantik, buat semua para tamu undangan dan raja terkesima." Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu. Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya, tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung. Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan Perdana Menteri. Kemudian diantar ke tempat perjamuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan, termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan. Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya, serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek. Acara makan malam pun dimulai. Karena acara makan malamnya diadakan di luar istana, tepat di aula pertemuan, jadi angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan. Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan. Tanpa diduga, tiba-tiba cuaca mulai berubah dan angin mulai agak kencang bertiupnya. Tanpa disengaja, hembusan angin menerpa cadar dari istrinya Abu Nawas dan membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka. Para tamu undangan termasuk raja melihat wajah dari sang istri. Semua orang terkesima tanpa terkecuali. Raja pun terkagum-kagum dibuatnya. Dengan cekatan dan sigap, Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi. Raja masih terkesima dan dengan senyum kecil, Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas. Ternyata engkau menyimpan mutiara Baghdad, Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja. "Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab." Mendengar jawaban itu, wajah Raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu. Singkat cerita, acara makan malam pun selesai. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan, hingga yang tertinggal hanya Raja dan Abu Nawas beserta istrinya. Kemudian Abu Nawas pun pamit juga kepada Raja. Tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja, karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang Raja. Setelah berbicara sebentar dengan sang Raja, Abu Nawas pun pamit. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Isi dari pembicaraan tadi, Raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas. Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya. Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung, karena Raja ternyata menaksir istrinya, meskipun Raja tidak mengucapkan secara langsung. Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya, cara menghadapi sikap Raja yang agak doyan kawin ini. Setelah lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang buat memberikan pelajaran kepada sang Raja. Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba. Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri. Abu Nawas pun menyambut kedatangan Raja dengan senyum-senyum, kemudian mempersilahkan duduk dan mencicipi makanan. Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas. Karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik, Abu Nawas pun mempersilahkan Raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan.
Raja dengan lahapnya menyantap makanan, mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa. Siapa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya. Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut, ada yang aneh dari kue tersebut. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Hai Abu Nawas, dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua. Padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik." Abu Nawas pun tersenyum. "Raja, bahan kuenya dari buah labu," sambil berbisik halus di telinga sang raja. "Intinya semua sama saja rasanya, meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda. Tapi rasanya ya labu juga." Mendengar itu, raja tersentak kaget dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas bercanda. "Wahai Abu Nawas, aku ada teka-teki untukmu. Apakah kau bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia, beritahu saya apa teka-tekinya," tantang Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, bila kamu mempunyai 3 apel dan 4 jeruk di satu tangan, dan 4 apel dan 3 jeruk di tangan lainnya, apa yang kamu punya?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas berpikir. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Yang pasti saya akan mendapatkan tangan saya menjadi besar sekali," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan terkesan dengan pemikiran cepat Abu Nawas. "Berarti kau mempunyai tangan seperti penyihir Abu Nawas yang dapat menyimpan buah sebanyak itu," celetuk Baginda Raja. Keduanya pun kembali tertawa terbahak-bahak. Ini membuktikan bahwa kecerdasan Abu Nawas tidak ada batasannya. Jika kita adalah orang yang merasa terganggu dengan adanya orang yang tidak suka dengan kita, merasa dikucilkan, tak dihargai, dan lain sebagainya, sampai-sampai pikiran kita lelah penuh dengan pertanyaan, kenapa mereka membenci kita? Apa salah kita? Dan kita berusaha mati-matian agar orang tersebut suka dengan kita. Maka kisah Abu Nawas kali ini sangat bermanfaat dan menjadi pencerahan. Begini ceritanya. Abu Nawas memiliki sahabat karib dari kecil, ia bernama Sarmun. Tetapi karena suatu hal, Abu Nawas dan Sarmun sudah jarang bertemu. Hingga suatu ketika Abu Nawas perlu mengunjungi sahabat lamanya tersebut. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Sesampainya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang duduk seorang diri. Kemudian Abu Nawas menghampirinya. "Assalamualaikum Sarmun, apa kabar kawan?" sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam Abu Nawas, alhamdulillah kabar baik," sahut Sarmun dengan kurang semangat. Mendapati sahabatnya itu kurang semangat, Abu Nawas menyadari kalau Sarmun sedang dirundung masalah. Masalah yang sangat membebani pikirannya, sampai-sampai menghilangkan rasa bahagia yang biasanya ia tunjukkan ketika Abu Nawas datang. "Kenapa kamu kawan? Ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Gak ada apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawab Mang Sarmun. "Sudahlah, jangan bohong padaku, aku hafal sifatmu. Ada masalah apa kamu? Ceritalah padaku," desak Abu Nawas. Mang Sarmun lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Begini Abu Nawas, aku dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata Mang Sarmun mengeluh.
Halah, itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitulah, tutur Abu Nawas. Bener kok Abu Nawas, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di kumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku, ujar Mang Sarmun. Memangnya semua kawan yang kamu kenal bersikap seperti itu padamu? Tanya Abu Nawas kembali. Enggak juga Abu Nawas, masih ada yang mau berkawan denganku. Termasuk kamu Abu Nawas, jawab Mang Sarmun. Nah, kalau gitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu, sahut Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, aku kan ingin berkawan dengan semua orang, timpal Mang Sarmun. Ya sudah kawan, begini saja, aku ada solusi untuk masalahmu ini. Ini aku ada cincin, tolong jualkan cincin ini di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. Hah? Menjual cincinmu? Apa hubungannya dengan masalahku ini? Tanya Mang Sarmun heran. Sudah, turuti saja, nanti kamu juga akan tahu, ujar Abu Nawas. Maka Mang Sarmun segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. Beberapa orang ia datangi dan kemudian ditawarkannya cincin tersebut. Waduh, maaf, aku nggak suka memakai cincin, kata salah satu penjual hewan. Cincin seperti ini mah paling harganya cuma 1 dinar, saut yang lain. Karena harganya tak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, Mang Sarmun lalu kembali pulang dan menemui Abu Nawas. Bagaimana kawan? Laku cincinnya? Tanya Abu Nawas. Gak ada yang mau beli Abu Nawas, kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar, jawab Mang Sarmun. Wah, murah sekali ya nawarnya. Ya sudah, sekarang coba kamu tawarkan kepada toko penjual pakaian, pinta Abu Nawas. Mang Sarmun segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. Waduh, gak salah. Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Beberapa kali menawarkan kepada orang yang berbeda dan semua menawar dengan harga di bawah 5 dinar. Mang Sarmun pun lalu pulang dan tidak jadi menjualnya. Gimana kawan? Laku tidak dengan harga 5 dinar? Tanya Abu Nawas. Gak ada yang mau Abu Nawas, semua mintanya cuma 2 dinar, jawab Mang Sarmun. Baiklah kawan, ini yang terakhir. Sekarang coba kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin itu, pinta Abu Nawas kembali. Mang Sarmun lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. Maaf tuan, saya mau jual cincin ini. Kira-kira berapa ya harganya? Tanya Mang Sarmun sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan Mang Sarmun. Dari mana kau mendapatkan cincin ini? Ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual aja padaku. Aku beli dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar penawaran si pemilik toko, Mang Sarmun kaget bukan main. Bener nih tuan, 5.000 dinar. Ya sudah, aku jual, balas Mang Sarmun dengan penuh semangat. Setelah transaksi selesai, Mang Sarmun pulang dengan membawa uang 5.000 dinar. Dan sesampainya di rumah, Mang Sarmun langsung menemui Abu Nawas. Abu Nawas, cincinmu laku 5.000 dinar. Heran aku, mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas, ujar Mang Sarmun. Hahaha, bukan bodoh kawan, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan cincin tersebut. Jadi begini kawan, ketika cincin itu kamu tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang sedang kau alami. Kalau kau berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkanmu. Tapi ketika kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan.
Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang hanya membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh, dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu. Tutur Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka dan mau berkawan dengan kita, balas Mang Sarmun. Ya begitulah, dan sudah menjadi sulatullah. Ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita, ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Mang Sarmun merasa lega dan tidak lagi bersedih. Persoalan yang dihadapi Abu Nawas seakan tiada habisnya. Pada cerita yang lalu, Baghdad dipimpin oleh gubernur yang kejam. Tapi berkat kecerdikan Abu Nawas, gubernur tersebut akhirnya dipecat dari jabatannya. Dan kini Baginda Raja menunjuk gubernur yang baru. Orangnya memang tidak kejam, tapi ia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menertawakan orang lain. Pada suatu hari, koki istana salah mencampurkan resep. Akibatnya rasa masakannya jadi tidak enak. Tapi bukannya marah, Tuan Gubernur malah menyuruh kokinya untuk tutup mulut. Ia lalu membagikan makanan tersebut kepada semua pelayan dan bawahannya. Hampir saja mereka memuntahkan makanan tersebut. Namun, karena tidak berani membangkang perintah Tuan Gubernur, mereka terpaksa tetap mengunyahnya. Menyaksikan mereka mengunyah dengan wajah yang aneh, ia pun tertawa terpingkal-pingkal. Tak puas sampai di situ, ia kemudian mengundang Abu Nawas dan kawan-kawannya untuk menikmati makanan yang tidak enak tersebut. Tentu saja Abu Nawas dan kawan-kawan juga merasakan hal yang sama. Mereka terpaksa mengunyah dengan ekspresi wajah yang tak karuan. Bagi Tuan Gubernur ini sungguh menggelikan, ia pun tak kuasa menahan tawanya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas berniat menghadap Tuan Gubernur. Kedatangannya kali ini untuk mengundangnya meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangun. Tentu saja, aku akan hadir, asalkan kamu mau memakai baju yang kuberikan padamu, kata Tuan Gubernur. Baju pemberian gubernur pasti bagus, aku sungguh beruntung, pikir Abu Nawas yang langsung mengangguk tanda setuju. Mata Abu Nawas lalu ditutup, kemudian ia dipakaikan baju baru tanpa diberi kesempatan untuk berkaca. Kau tampak gagah dan pantas Abu Nawas, semua orang pasti akan memandangmu. Sekarang silahkan pulang, besok aku pasti akan datang, kata Tuan Gubernur sambil menahan tawa. Abu Nawas pun merasa sangat senang dan bangga. Ia pulang dengan riang gembira. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan, semua orang terpana memandang penampilannya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin percaya diri. Setibanya di rumah, sang istri langsung berkata kepadanya, "Apa-apaan kau ini? Memalukan. Lekas copot bajumu dan basuh mukamu dengan air." Mendapati reaksi berbeda dari istrinya, Abu Nawas merasa penasaran. Ia pun segera berkaca dan tampaklah kedua pipi Abu Nawas berwarna hitam. Dan ketika bajunya dilepas, di belakangnya terdapat tulisan "Aku orang bodoh." Kurang ajar, dasar gubernur somplak, aku telah dikerjai olehnya. Jadi sewaktu ia menutup mataku, tangannya mengoleskan bedak hitam ke pipiku, geram Abu Nawas. Sementara itu, Tuan Gubernur tertawa terbahak-bahak di istananya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Abu Nawas ditertawakan orang-orang yang melihatnya.
Keesokan harinya, setelah Tuan Gubernur meresmikan pembangunan masjid, ia berjalan menghampiri Abu Nawas. "Nanti sore datanglah ke istanaku. Ada sesuatu yang penting ingin kubicarakan," kata Tuan Gubernur. Abu Nawas pun mengiyakannya. Namun dalam hati ia berkata, "Kali ini aku jangan sampai tertipu olehnya. Aku harus tetap waspada." Singkat cerita, pada sore harinya duduklah Abu Nawas bersama gubernur di istananya yang megah. "Apa yang ingin Tuan bicarakan? Katakanlah," tanya Abu Nawas mulai curiga. Akan tetapi, dugaan Abu Nawas keliru. Tuan Gubernur justru berbicara serius mengenai kondisi rakyat Baghdad. Ia meminta kepada Abu Nawas untuk mendata orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan bantuan. Tak hanya itu, Tuan Gubernur juga berencana mendirikan madrasah-madrasah gratis agar anak-anak Baghdad bisa mendapatkan pendidikan. Perbincangan kedua orang ini pun menyita waktu lumayan lama, sehingga tak terasa waktu sudah beranjak malam. "Baiklah Tuan Gubernur, berhubung pembicaraan kita sudah selesai, saya mau pamit pulang," kata Abu Nawas. "Tapi ini sudah larut malam Abu Nawas, kenapa tidak menginap di sini saja?" tawar sang gubernur. "Apa tidak merepotkan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa merepotkan? Istana ini dibangun dari uang rakyat Abu Nawas, jadi kamu berhak untuk menginap di sini," balas Tuan Gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas yang tadinya benci setengah mati, kini berubah menjadi rasa kagum. "Tidak kusangka, di balik sifat usilnya yang kelewatan, ternyata dia adalah gubernur yang peduli dengan rakyatnya," gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran untuk menginap di istana. Maka diantarlah Abu Nawas ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Ketika ia membaringkan tubuhnya di ranjang, beberapa menit kemudian tubuhnya merasakan gatal-gatal. Rupanya ranjang tersebut telah ditaburi bubuk gatal. Ia pun mencoba mencari bedak untuk mengobatinya. Dan bedak yang ia cari berada di atas meja. Segera saja ia menaburkan ke seluruh tubuh. Namun bedak tersebut juga merupakan jebakan. Karena ternyata bedak yang ia pakai sudah dicampuri bubuk bersin. Sehingga dalam waktu semalaman ia bersin terus-menerus. "Kurang ajar, tunggu saja nanti pembalasanku," kata Abu Nawas geram. Seminggu kemudian terdengar kabar Tuan Gubernur akan mengadakan pesta syukuran atas tahun kelahirannya. Semua warga diundang, baik pejabat maupun rakyat biasa, tak terkecuali Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Abu Nawas berpura-pura ingin membantu segala macam persiapan pesta. Tentu saja niat Abu Nawas ini disambut baik oleh Tuan Gubernur. Dan hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Ketika acara pesta berlangsung, Tuan Gubernur tampil dengan jubah kebesarannya yang membuat hadirin berdecak kagum. Namun kekaguman mereka seketika berubah menjadi tertawaan. Tuan Gubernur tak menyadari hal ini. Ia mengira bahwa mereka tertawa karena gembira. "Ayo, nikmati semua hidangan ini," kata Tuan Gubernur mempersilahkan. Begitu pula dengan Tuan Gubernur. Namun tak berapa lama, Tuan Gubernur memuntahkan kembali makanannya. Sementara orang-orang tampak asik memakannya dengan lahap. Kenapa rasanya tidak enak dan menjijikkan? Padahal hidangannya sama dengan mereka, pikir Tuan Gubernur. Kemudian ia pun memilih untuk tidak ikut makan. Ia berjalan menuju kursi singgasananya. Tapi ketika ia mulai duduk di atas singgasana, tiba-tiba pantatnya merasakan gatal-gatal yang teramat sangat. Hal ini membuatnya bertingkah seperti orang aneh. Ia menggaruk-garuk pantatnya sampai dengan posisi menungging. Para tamu undangan yang hadir spontan tertawa dibuatnya. Setelah rasa gatalnya agak mereda, ia mengambil sapu tangan untuk mengelap keringat di wajahnya.
Kejadian tidak mengenakan kembali dialami. Tanpa sebab, ia bersin terus-menerus hingga acara pesta selesai. Ketika pesta telah berakhir, para tamu undangan pun satu persatu menyalaminya. "Terima kasih atas jamuannya, wahai gubernur tolol," kata tamu pertama. Begitu pula dengan tamu kedua dan seterusnya. Mereka semua mengatakan hal yang sama. "Kurang ajar, kalian berani-beraninya menyebutku seperti itu," bentak Tuan Gubernur. "Tapi bukankah Tuan yang meminta kami memanggil demikian? Coba baca tulisan di punggung jubah Tuan," balas mereka. Akhirnya Tuan Gubernur mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. "Ulah siapa ini? Ayo, mengaku!" teriaknya penuh amarah. Suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening, dan semua para tamu undangan terdiam. "Saya Tuan Gubernur," jawab Abu Nawas. Orang-orang pun menatap ke arah Abu Nawas. "Apa maksudmu dengan perbuatanmu ini? Kau telah mempermalukan aku di hadapan orang-orang," bentak Tuan Gubernur. "Itu akibat ulah Anda sendiri, Tuan. Di hari istimewa ini, saya membuat Anda merasakan lelucon yang Anda buat untuk orang lain. Semua lelucon ini berasal dari Anda. Jika Anda tak senang, berhentilah mengusili orang lain. Orang lain pun tak senang dan malu bila diperlakukan demikian," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Gubernur hanya terdiam. Ia baru sadar kalau ia keterlaluan dan ia berjanji akan menjadi gubernur yang baik. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasehati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena dengan berbuat demikian, sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian, Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. "Nah, silahkan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang," perintah Abu Nawas. Lantas Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam ruangan tersebut. Setelah anak-anak melemparkan bolanya, Abu Nawas memasuki ruangan untuk mencampur semua bolanya. "Sekarang, tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai dengan nama kalian. Saya beri waktu 5 menit, perintah Abu Nawas. Para muridnya segera berhamburan memasuki ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai namanya. Tetapi, meskipun mereka mencarinya dengan susah payah, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir. Mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertara di dalam bola tersebut. Dalam waktu kurang 5 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas lalu berkata kepada mereka, "Bola-bola ini ibarat kebahagiaan kalian. Kamu tidak akan menemukannya ketika kamu hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri." Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari,
Baginda Raja sudah kembali ceria. "Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobati dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku," ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan kepadanya. Abu Nawas pun tak mau kalah. Dia pun berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia, karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah Paduka bahwa nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya?" tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka," saut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun, saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," gerap Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekati dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati kemarin. Kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau bohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau. Itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian," jawab Baginda Raja. "Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau Paduka. Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. Aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas.
Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya, batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Tukang sepatu dan istri yang berhati kejam. Pada zaman dahulu di daerah Mesir, ada seorang tukang sepatu bernama Hanan. Ia mempunyai istri yang usianya lebih tua. Istrinya ini bernama Hindun. Ia mempunyai watak dan hati yang sangat kejam, sehingga sering memperlakukan Hanan semena-mena. Padahal Hanan senantiasa bersabar dan bersikap baik kepada istrinya. Tapi lama-kelamaan Hanan tak tahan menjalani hidup yang selalu dalam tekanan. Ia pun melarikan diri meninggalkan rumah dan mengembara tanpa arah. Akhirnya sampailah ia di sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sana ia bersimpuh dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hamba mohon padamu, tolonglah hambamu ini, berilah keselamatan dan harapan dalam perjalananku ini." Setelah berdoa cukup lama, tiba-tiba muncul makhluk tinggi yang besar. Rupanya makhluk di hadapannya adalah jin penunggu gua tersebut. "Mau apa kau datang ke sini?" tanya jin itu. "Saya seorang musafir, Tuan. Saya numpang istirahat sebentar," jawab Hanan. "Kemana arah tujuanmu?" tanya jin itu kembali. "Saya tidak tahu harus pergi kemana, Tuan. Yang penting saya bisa lepas dari tekanan istri saya," kata Hanan memberitahu. Mendengar penuturan Hanan, jin itu pun merasa kasihan. Ia lalu membawa terbang Hanan dalam kecepatan yang tak terbandingkan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah daerah yang berada di perbatasan Cina. Kota tersebut sangat maju dan penduduknya rata-rata orang kaya. Hanan lalu menyusuri jalanan kota yang penuh dengan keindahannya. Tiba-tiba, beberapa orang penduduk kota menjegatnya di jalan dan bertanya siapa gerangan dirinya. "Saya Hanan, Tuan, dari negeri Mesir," jawab Hanan. "Dengan apa kau kesini? Kulihat kau tak mengendarai apapun," tanya mereka. Ketika Hanan memberitahu dan mencoba menjelaskan cara kedatangannya, mereka malah mencemooh dan menganggapnya gila. Akibatnya Hanan malah dilempari batu dan dipukul pakai tongkat kayu. Tidak lama kemudian datanglah saudagar kaya dan segera membubarkan mereka. "Kalian memalukan, orang asing adalah tamu. Sudah kewajiban kita menunjukkan keramat tamahan dan perlindungan," bentak saudagar kaya itu. Setelah menolong Hanan, saudagar itu kemudian bercerita bahwa di kota ini apabila menjadi orang miskin, maka akan diejek dan dihina. Mereka lebih mempercayai perkataan orang kaya daripada perkataan orang miskin. Saat dulu ia baru tiba di kota ini, ia juga adalah orang yang miskin. Tapi ia pura-pura sebagai orang kaya. Kemudian ia menemui beberapa saudagar kaya dan meminta pinjaman. Ia beralasan bahwa sebuah kafilah miliknya masih dalam perjalanan dan pinjaman uang yang diberikan nantinya akan dilipat gandakan. Ketika berhasil mendapat pinjaman tersebut, si saudagar gunakan untuk berdagang. Walhasil dalam beberapa bulan ia bisa melunasi semua hutangnya dan kini menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menceritakan kisahnya, si saudagar menyarankan Hanan untuk berbuat sama seperti dirinya. Maka didandanilah Hanan dengan pakaian mewah oleh saudagar tersebut. Kemudian Hanan mendatangi sejumlah saudagar kaya yang ada di kota itu. Ia mengajukan pinjaman dengan perjanjian akan mengembalikannya 2 kali lipat. Karena penampilan Hanan yang meyakinkan, para saudagar kaya langsung memberikannya. Namun setelah berbulan-bulan lamanya, kafilah yang dijanjikan Hanan tak kunjung datang. Mereka pun mulai cemas dan curiga.
Jangan-jangan Hanan adalah seorang penipu. Mereka lalu mengadukannya kepada raja. Singkat cerita, datanglah Hanan menghadap Baginda Raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi raja sendiri agak terkecoh dengan penampilan Hanan ini, sebab pakaiannya terlihat mewah dan berwibawa. Oleh sebab itu raja ingin mengujinya, apakah Hanan benar-benar seorang saudagar kaya. "Wahai Hanan, aku punya berlian yang akan kuberikan untukmu. Tapi jelaskan dulu padaku, kenapa kau tidak membayar hutangmu?" tanya sang raja. "Begini Paduka Raja, kafilah yang membawa permata saya sampai saat ini belum datang. Adapun mengenai berlian yang akan Paduka berikan, lebih baik Paduka simpan saja," ujar Hanan. "Kenapa kau menolaknya? Ini kan berlian yang sangat mahal," kata sang raja. "Maaf Paduka, tapi bila dibandingkan dengan permata-permata saya, berlian Paduka tidak ada nilainya," timpal Hanan. Karena dikuasai kerakusan, raja itu membebaskan Hanan dan mengirim pesan ke para saudagar agar berdamai dengan Hanan. Kemudian sang raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Hanan. Keputusan raja tersebut ternyata mendapat pertentangan dari penasehat istana. Ia menganggap bahwa Hanan adalah seorang penipu. Namun sang raja menganggap bahwa sikap penasehat istana hanyalah karena didasari rasa cemburu. Sebab selama ini penasehat istana menaruh rasa cinta kepada putri, sedangkan sang putri tidak mencintainya sama sekali. Tapi ketika sang putri melihat Hanan, ia terkesima dan jatuh hati. Ia pun bersedia dinikahkan dengan Hanan. Adapun Hanan meminta pesta pernikahannya ditunda dengan alasan kafilah yang membawa permata-permatanya sampai saat ini belum tiba, di mana permata-permata tersebut nantinya akan dipersembahkan semuanya sebagai mahar perkawinan dengan sang putri. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja semakin tergoda. Soal itu gampang Hanan, yang penting kamu nikahi dulu anak saya," kata sang raja. Sang raja lalu mengambil perbendaharaan istana guna mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah. Pesta tersebut berlangsung selama 40 hari. Ketika pestanya telah usai dan Hanan berduaan di kamar, ia berkata kepada istrinya, "Ayahmu telah mengeluarkan harta banyak untuk perkawinan kita. Aku merasa cemas dan tak enak hati." Sang istri menjawab, "Tak usah kau risaukan, nanti kalau kafilahmu sudah datang, semua pasti akan teratasi." Sementara itu, penasehat istana menghasut raja agar menyelidiki keadaan Hanan yang sebenarnya. Mereka berdua pun meminta bantuan sang putri yang kini telah menjadi istri Hanan. Pada malam harinya, ketika mereka berduaan di kamar, sang putri meminta Hanan menjelaskan perihal kafilahnya yang hilang. Disinilah Hanan berkata yang sejujurnya, "Sebenarnya aku tidak punya kafilah. Ayahmu menikahkanmu denganku karena sifat kerakusannya. Lalu kenapa pula kau setuju menikahiku?" kata Hanan memberitahu. Rupanya sang putri sudah kadung jatuh hati kepada Hanan. Ia pun memberi solusi untuk masalah ini. "Kau adalah suamiku dan aku tak akan pernah mempermalukanmu. Ambillah 50 dinar uang emas ini, tinggalkan negeri ini, kemudian kirimlah sebuah pesan dari tempat yang aman dan aku akan menyusulmu ke sana," tutur sang putri. Pada malam itu juga Hanan kabur dengan mengenakan pakaian seperti budak. Keesokan harinya, sang raja dan penasihat istana bertanya kepada sang putri, "Mana suamimu?" Dengan berpura-pura sang putri menjawab, "Tadi malam datang beberapa utusan kafilah menemui suamiku. Katanya kafilahnya telah dirampok dan pengawalnya yang berjumlah 50 orang terbunuh oleh kawanan perampok. Kini suamiku sedang menyusul ke sana dan hendak merebut kembali hartanya." Adapun Hanan bersecepat memacu kudanya tanpa tahu arah tujuan. Hingga akhirnya ia melihat seorang kakek yang sedang mencangkul pekarangan yang ada di depan rumahnya. Hanan pun mengucapkan salam dan minta diizinkan untuk beristirahat di rumah kakek tua. "Oh, silahkan masuk, akan aku bawakan makanan untukmu,"
kata kakek tua. Pada keesokan paginya, Hanan membantu kakek itu mencangkul tanah pekarangannya. "Kakek istirahat saja di dalam, biar aku yang mengerjakannya." Si kakek pun memberikan cangkulnya dan istirahat di dalam rumah. Saat Hanan sedang bekerja, tiba-tiba cangkulnya terbentur sebuah bongkahan batu yang agak besar. Ketika batu tersebut disingkirkan, tampaklah ada anak tangga menuju bawah tanah. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan luas yang penuh dengan emas dan mutiara. Kini mata Hanan tertuju pada sebuah kotak kecil yang terbuat dari besi. Saat ia membukanya, ternyata berisi cincin. Lalu oleh Hanan, cincin tersebut diambil dan digosoknya. Seketika muncullah wujud bayangan aneh dan bayangan tersebut berkata, "Hamba adalah pelayan Tuan. Hamba siap menjalankan perintah Tuan," kata wujud bayangan itu. Hanan terkejut bukan main dan agak ketakutan pada awalnya. Ia pun akhirnya teringat akan cerita orang-orang dulu bahwa ada cincin sakti milik seorang raja yang tidak diketahui keberadaannya semenjak raja itu meninggal, di mana di dalam cincin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang mempunyai ribuan pasukan. Bagi siapa saja yang mengenakan cincin itu, maka Raja Jin akan menurut kepadanya. Dan kini cincin tersebut berada di tangan Hanan. Hanan kemudian menyuruh jin itu membawa semua emas dan permata ke atas permukaan tanah. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada kakek tua, Hanan memberikan sekarung besar yang berisi emas dan permata. Setelah Hanan pergi meninggalkan rumah kakek tua, ia berkata kepada jin, "Wahai jin, aku ingin kembali ke kerajaanku yang dulu. Aku ingin menemui istriku." Jin tersebut lalu perintahkan seluruh anak buahnya supaya menyamar jadi manusia dan kuda, guna membawakan semua hartanya. Saat memasuki gerbang kota, masyarakat menjadi heboh. Sementara Hanan dengan gagahnya berjalan didampingi ratusan pengawal berkuda dengan membawa emas dan permata. Sang raja pun murka kepada penasehat istana karena telah menghasut dirinya bahwa Hanan adalah orang miskin. Dan ketika sang putri mengetahui suaminya telah kembali, ia merasa sangat bahagia. Ia mengira perkataan Hanan waktu itu adalah sebuah kebohongan untuk menguji kesetiaannya. Akan tetapi, penasehat istana masih mencurigai Hanan. Ia pun mencari tahu dari mana Hanan memperoleh harta sebanyak itu. Rupanya, usaha penasehat istana membuahkan hasil. Kala itu penasehat istana berpura-pura bersikap baik dan mengajak Hanan minum bersamanya. Tanpa Hanan ketahui, minuman yang diberikan adalah minuman memabukkan. Saat tengah mabuk, disitulah Hanan memberitahu rahasia tentang cincin sakti yang ditemukannya. Setelah tersadar dari mabuknya, Hanan memohon ampun kepada Allah karena telah berbuat dosa. Ia lalu meletakkan cincinnya dan mengambil air wudhu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan penasihat istana untuk mencuri cincin milik Hanan. Ia lalu perintahkan jin penghuni cincin supaya membuang Hanan dan sang raja di sebuah lembah yang jauh. Kini kerajaan dikuasai olehnya dan ia hendak memperkosa sang putri. Tapi ketika ia mencoba melakukan niat jahatnya, sang putri berhasil melepaskan cincin tersebut. Tanpa membuang waktu, sang putri langsung menggosoknya. "Wahai jin, belenggulah orang ini dan masukkan ke dalam tahanan," perintah sang putri. Dalam sekejap, si penasihat istana sudah berada dalam tahanan dengan keadaan terikat. Permintaan selanjutnya, sang putri meminta ayah dan suaminya supaya dikembalikan ke istana. Akhirnya mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Dan atas perbuatan jahatnya, si penasihat istana dihukum mati, lalu mengangkat Hanan sebagai penggantinya. Seiring berjalannya waktu, sang raja meninggal dunia. Hanan pun diangkat sebagai raja, mengganti posisi ayah mertuanya. Dan hasil pernikahan dengan sang putri, mereka dikaruniai seorang putra.
Tapi sayang, kebahagiaan Hanan tak berlangsung lama. Sang putri yang merupakan istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, istrinya berwasiat agar anaknya mendapat kasih sayang sepenuhnya. Selepas kepergian sang istri, beberapa hari kemudian Hanan kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang wanita dengan penampilan kusam dan kumal. "Siapa kamu?" tanya Hanan. "Aku Hindun, istrimu yang dulu," jawab wanita itu. Ternyata yang datang adalah istrinya yang dulu, yang kerap kali memperlakukan Hanan dengan kejam. Lalu Hindun mengungkapkan penyesalannya karena telah berbuat kejam kepada Hanan. Sejak kepergian Hanan, ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasa sangat berdosa. Ia ingin kembali menjadi istri Hanan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena kasihan, Hanan pun menerima Hindun kembali dan menjadikan sebagai seorang istri. Akhirnya Hindun kini menjadi seorang ratu di negeri yang dipimpin oleh Hanan. Tapi ternyata sifat jahat Hindun masih melekat pada dirinya. Ia berencana mencuri cincin yang dipakai oleh Hanan. Setelah melakukan pengamatan, Hindun pun mengetahui kebiasaan Hanan. Apabila hendak tidur, Hanan senantiasa melepaskan cincinnya dan ditaruh di atas meja yang bersebelahan dengan tempat tidurnya. Hindun ini juga sangat membenci putra Hanan yang kini sudah tumbuh remaja, di mana putra Hanan ini hasil pernikahannya dengan putri raja yang telah meninggal dunia. Ketika tengah malam, Hindun mengendap-endap hendak mencuri cincin milik Hanan. Tapi tanpa sepengetahuannya, pangeran kecil membuntutinya. Saat Hindun akan mencuri cincin, pangeran kecil langsung menusuknya menggunakan pedang. Hindun pun tewas seketika. Sifat jahat dan tamak Hindun membawa dirinya dalam kebinasaan. Selepas kejadian itu, Hanan teringat kakek tua yang jujur dan baik hati, di mana kakek tersebut pernah menolong dirinya. Ia pun mengundang kakek tua itu supaya tinggal di istana untuk menemani dirinya. Ketika kakek tua itu datang menghadap, ternyata ia bersama seorang gadis yang cantik jelita. "Kek, siapa dia?" tanya Hanan. "Ampun Paduka Raja, dia adalah cucu saya. Saya sengaja mengajaknya kemari karena saya takut dia sendirian. Saya tahu maksud Paduka mengundang saya kemari untuk mengajak saya menetap di istana. Tapi kalau tidak bersama cucu saya tidak akan menerima ajakan Paduka. Lebih baik saya hidup di gubuk kecil tapi bisa menemani cucu saya ini," tutur kakek tua. "Tentu saja boleh, Kek. Kalau cucu kakek berkenan, saya akan menjadikannya seorang istri," kata Hanan. Dengan tersipu malu, cucu kakek yang cantik jelita ini menerima Hanan sebagai suaminya. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai beberapa orang putra. Diceritakan, ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku, barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tokatnya. "Itu Paduka." "Silahkan Paduka jawab," pinta si musafir. "Apa yang harus ku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabnya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana.
dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun menjadi gelisah. Lalu, mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Begitu ya, kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kau sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Melihat itu, tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya jadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja menjawab, aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, lingkaran menggambarkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya jadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagian adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar.
Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur, aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Wah, mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Tempo hari kan aku sudah memberitahumu," balas istrinya. "Oh, iya ya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Karena asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas pun berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk pintu, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya, atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. "Dia mencoba mengelabuiku," pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kamu membangunkan orang-orang dari tidurnya hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku."
Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah Abu Nawas," kata para tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena dikerjain oleh sang istri.